Qala al-Habib al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad fi kitabih al-Hikam ila anggal asyaitanu ala idlalil alimi ahrasu minhu ala idlalil jahil lianna al-alima idza dhalla yadhillu bi dhalalihi ghairuh wal jahilu laysa kadzalik. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad menerangkan bahwa sesungguhnya pentingnya kita untuk supaya bisa membentengi diri dari musuh-musuh kita yang abadi, yang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun daripada umat manusia, wabil khusus mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, melainkan akan senantiasa selalu diperangi, digoda, dibujuk, dirayu, dan dibelotkan, dikeluarkan daripada aturan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Lebih-lebih di akhir zaman, godaannya semakin besar dan dahsyat. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda besar daripada tanda-tanda alamatil wusta, tanda-tanda kiamat yang tengah, yang sudah banyak merajalela di tengah-tengah kita. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, beliau menyebutkan, beliau bersabda, akhwafu minkum, yang paling aku takutkan, minad dajjal, daripada dajjal. Ini lebih ditakutkan oleh Nabi. Padahal dajjal itu fitnahnya lebih buruk, dahsyat, besar, menyeluruh. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, inni akhwafu ma akhafu ala ummati minad dajjal ulama usu, atau kama qala Nabi SAW. Yang paling aku takutkan daripada bahaya fitnah al-masih ad-dajjal, yaitu munculnya fenomena fakta ulama usu yang banyak menyebarluas di akhir zaman. Bahkan Nabi di hadis yang lain bersabda, syiraru ummati fi akhir zaman ulama'uhum, atau kama qala Nabi SAW. Seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya daripada umatku di akhir zaman itu mereka para ulamanya, para orang-orang yang notabene profilnya, basicnya, latar belakangnya, atau pola pikirnya dan keilmuannya sebagai sosok ulama yang mengatakan dan menyatakan dirinya pewaris Nabi Muhammad SAW. Namun di situ terdapat niat-niat yang jelek, niat-niat yang buruk, niat-niat yang busuk, yang membuat banyak umat terkelabui, banyak umat terkecoh, banyak umat tertipu, dan dampaknya besar. Karena Dajjal itu walaupun fitnahnya besar, menyeluruh, tapi umat yang beriman bisa tahu ini Dajjal. Kenapa? Karena banyak tanda-tandanya sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lebih daripada itu, yang ma'ruf hadisnya akan tertulis di dahinya Dajjal, yaitu tulisan kafara, daripada arti kafir. Tapi kalau ulama, dalam tanda kutip yang yang tidak takwa kepada Allah dan Rasulnya, yang membuat komoditas daripada keilmuan agamanya tersebut, yang memperdagangkan daripada akidah dan imannya untuk mencari kesenangan, kenikmatan duniawi yang sementara, ini mereka sangat bahaya sekali. Pakaiannya, cara bicaranya, kemudian tutur katanya, perilakunya, seakan-akan dalam tanda kutip seperti para ulama di depan umatnya. Tapi di balik itu semuanya terdapat hal-hal yang jauh daripada kata para ulama, yang jauh daripada identitas status daripada yang mulia sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, malah justru menjadi dajajil, setan-setan yang terkutuk, yang berupa minal jinnati wan nas, yang banyak menyesatkan umat muslim, terlebih di akhir zaman daripada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, hati-hati, waspada, pilah dan pilih siapa ulama yang harus kita jadikan panutan, siapa ulama yang harus kita ikuti, siapa ulama yang harus kita pegangi, yang bisa menuntun kita untuk sampai menggapai ridhonya dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sembarang, terlebih di zaman sosmed, terlebih lagi di zaman hoax, terlebih lagi di zaman sanawat khadda'at, kata Nabi, tahun-tahun yang penuh dengan pengkhianatan, penipuan.
Nggak ada satupun yang bisa dipercaya yang mengaku berpegang dengan tali Allah dan Rasulnya atau Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu saja, kalau nggak sungguh-sungguh mereka itu taat takwa kepada Allah dan Rasulnya, itu nggak bisa dipegangi. Apalagi yang mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik itu yang dikatakan liberalisme, sekularisme, pluralisme, atau isme-isme yang lain daripada macam-macam yang banyak sekali. Kelompok-kelompok aliran-aliran yang aneh karagam sekali, yang banyak menyesatkan umat. Ini hati-hati. Karena mereka itu termasuk senjata pemusnah yang paling ampuh yang dibikin oleh syaitan dan sekutunya. Beliau mengatakan, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kalamnya, "Asyaitanu ala idlalil alim ahrasu minhu ala idlalil jahil." Setan itu lebih berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyesatkan mereka yang alim. Mereka yang katanya santri, mereka yang katanya alim, mereka yang katanya ulama, bahkan mereka yang katanya wali. Karena dengan mereka itu kalau tersesat, li'annal alim idza dhalla yadhillu bidhalalihi ghairuh, akan menyesatkan banyak yang lainnya daripada umat manusia. Kenapa? Karena mereka merupakan sosok yang terpandang, yang menjadi panutan, yang menjadi barometer tolak ukur antara hak dan batil di mata kacamata awam. Ini harus betul-betul hati-hati kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang tidak ikut daripada syariatnya Rasulullah SAW secara zahir, jangan diikuti. Apapun basicnya, apapun ilmunya yang mereka katakan, apapun daripada argumen, dalil, hujjah yang mereka andalkan, jangan diikuti. Semuanya yang berpaling, bertolak belakang dengan syariat Nabi Muhammad SAW, kita harus hindari. Kalaupun ada hikmah, ilmu yang mereka sampaikan yang sesuai dengan hadis Nabi, khudh ma safa wa da'il qadar. Ambil hikmahnya tersebut, bahkan kata para ulama, khudh hikmah walau minal majanin, ambil hikmah walaupun dari orang gila sekalipun. Tapi untuk dijadikan guru, sekali-kali jangan. Yang dijadikan guru adalah sosok-sosok yang taat, takwa, istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, yang betul-betul bisa menuntun kita, memberikan irsyadatnya, petunjuk-petunjuknya sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, ahras minhu ala idlalil jahil. Kenapa? Wal jahil laisa kadzalik. Orang yang bodoh itu setan gampang membujuknya, gampang menyesatkannya. Kenapa? Lebih daripada itu, orang yang jahil ini nggak punya banyak dampak pengaruh yang besar kepada yang lain, karena dia tidak mempunyai suatu nama besar atau suatu hal yang mungkinnya menjadi barometer daripada orang lain, karena dia memang jahil, nggak dipandang sama orang. Tapi kalau orang alim, enggak, mereka akan senantiasa selalu dipantau dan dilihat dan diikuti bahkan oleh umat. Fal'iyadzubillah, kalau sampai menyesatkan banyak umat. Oleh sebab itu, di akhir zaman, di zaman sosmed seperti ini, banyak sekali umat salah faham untuk mengartikan siapa ulama. Sekali lagi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya mereka yang takut kepada Allah, merekalah para ulama yang sungguh-sungguh mengamalkan ilmunya yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka tidak dikenal, walaupun mereka tidak banyak diketahui oleh umat, walaupun mereka tidak punya masa atau tidak punya pengikut sekalipun. Merekalah justru adalah hamba-hamba Allah sejati, masabihul ilm. Merekalah pelita-pelita bagi manusia yang menjadi poros-poros ilmu yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah SAW, yang menjadi hakikat-hakikat pewaris-pewaris baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau sebaliknya, siapapun yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, walaupun terkenal, walaupun banyak followersnya, walaupun banyak subscribernya, tapi kalau mereka tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, mereka jauh daripada arti para ulama. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada fitnah-fitnah di akhir zaman, khususnya daripada fitnah ulama usu dan fitnah al-masih ad-dajjal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.